Kolonel Zulkifli Lubis lahir di Banda Aceh 26 Desember 1923, meninggal di Jakarta 23 Juni 1993, adalah seorang tokoh militer Indonesia dan pernah menjabat Kasat periode 8 Mei 1955, 26 Juni 1955. Selain itu, ia juga dikenal sebagai pendiri dan juga menjabat sebagai Ketua Badan Intelijen pertama di Indonesia. Zulkifli Lubis adalah anak kelima dari 10 bersaudara. Ayahnya bernama Aden Lubis, gelar Sultan Sri Alam, dan ibu bernama Siti Rewan Nasution. Kedua orang tuanya adalah guru di sekolah guru normal school. Masa kecil, Zulkifli Lubis memperoleh kesempatan menikmati pendidikan Belanda pada Holland Inland School setelah menyelesaikan HIS. Kemudian Kifli melanjutkan ke Merwedgebrug Lake Onderwijs di kota yang sama. Pada masa itu, Zulkifli Lubis memulai kelihatan sering membaca koran Daily Blade yang diperoleh dari temannya yang berjualan. Melalui Daily Blade, Zulkifli mulai mengenal pidato-pidato Soekarno-Hatta, Muhammad Husni Tamrin, dan perdebatan di Volkskrant. Koran yang dimiliki pemilik perkebunan di Sumatera Timur itu mempunyai peranan membangkitkan semangat kebangsaan pelajar semacam Zulkifli Lubis. Di Molo, Zulkifli dan kawan-kawannya bergabung dalam kelompok patriot. Mereka bisa dibilang sebagai oposisi diam-diam karena sebagai contoh, jika ada upacara, mereka tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Belanda, Wilhelmus, malahan mengajak peserta upacara lainnya agar ikut diam. Masa remaja, selepas tamat dari Molo, Zulkifli melanjutkan ke Algemeen Middelbare School B di Yogyakarta. Hal yang menyenangkan Zulkifli di AMSB adalah kesempatan diminta maju ke depan kelas untuk mencoba mengajar. Misalnya mata pelajaran ilmu tata negara dan sejarah di AMSB. Zulkifli bersama teman-temannya sering mengadakan diskusi kebangsaan termasuk teman-teman dari Parindra. Masa pendudukan Jepang. Ketika Jepang menduduki Hindia Belanda, Zulkifli Lubis mengikuti ajakan temannya untuk turut serta latihan yang diselenggarakan oleh tentara Jepang untuk para pemuda. Pilihan itu diambil Zulkifli daripada menganggur. Setelah memperoleh latihan sekitar 2 bulan di Seinen Kurenso, pusat latihan untuk barisan pemuda, Zulkifli menerima tawaran khusus untuk mendapat pendidikan perwira militer di Seinen Dojo, Balai Penggemblengan Pemuda, Tangerang, sekitar 40 siswa dari seluruh Jawa. Zulkifli Lubis, Kemal Idris, dan Daan Mogot termasuk angkatan pertama Balai Penggemblengan inilah yang pertama kalinya memperkenalkan Zulkifli pada dunia intelijen. Di sana Zulkifli hanya sebentar berada di sana karena dia dipindahkan ke Resentai Korps Latihan Bogor. Kekaguman Zulkifli Lubis terhadap Jepang menjadi surut ketika melihat apa yang terjadi. Kebanyakan instruktur yang berasal dari pasukan berbusana lusuh dan tampak kotor. Mereka mengajar sambil lalu situasi ini berbeda dengan yang terjadi di Seinen Dojo, Tangerang. Semua instruktur berpenampilan rapi dan bersih. Mereka mengajar secara serius dan seksama. Di Resentai Bogor, Zulkifli tidak banyak memperoleh pengetahuan dan keterampilan militer yang cukup memadai, mengingat pendidikan yang hanya berlangsung selama 3 bulan saja dan tidak lebih diarahkan pada memberi semangat. Pada bulan Desember 1943, para Sodanco itu dilantik dan kemudian dikembalikan ke kota asal atau daerah asal masing-masing untuk turut serta di dalam pembentukan Daidan Batalion. Letnan
Zulkifli Lubis, Kemal Idris, Sabirin Mokhtar, Satibi Darwis, dan Daat Mogot, Effendi dan Kusnawibowo membantu Kapten Tesuhiyo Kiso untuk mempersiapkan pembentukan Daidan-Daidan di Pulau Bali. Kemudian Zulkifli Lubis, Kemal Idris, dan Daat Mogot dilibatkan dalam sebuah staf khusus dibentuk secara resmi dinamai Boei Gyugun Shidobu dengan tugas mengenai semua urusan yang menyangkut pembela tanah air. Komandan Intelijen Pertama. Pertengahan tahun 1944, Zulkifli Lubis diajak oleh Rokugawa, bekas komandan Seinen Dojo, ke Malaysia dan Singapura. Di sana ia berkenalan dengan Mayor Ogi yang wajahnya mirip dengan orang barat dan pandai berbahasa Prancis. Perwira intelijen Jepang yang tinggal satu kamar dengan Zulkifli Lubis itu sering bercerita mengenai pengalamannya melakukan kegiatan intelijen di Vietnam. Zulkifli Lubis beruntung karena ia adalah satu-satunya orang Indonesia yang berada di kota Singapura itu memperoleh kesempatan untuk mempelajari dunia intelijen dalam praktik dengan bimbingan Rokugawa. Zulkifli dan Rokugawa senantiasa melapor kepada komandan Jepang untuk wilayah Asia Tenggara di Singapura. Di Singapura inilah Fujiwara Kikan, sebuah badan rahasia Jepang untuk Asia Tenggara yang tersohor beroperasi. Ketika kemudian Zulkifli Lubis berada di Kuala Lumpur, ia memperoleh kesempatan mengenai dunia intelijen lebih mendalam. Rokugawa mengajari Zulkifli mengenai bagaimana caranya mengetahui jumlah penduduk dalam satu kota, atau mengetahui apakah rakyat itu anti atau pro Jepang. Setelah belajar intelijen di negara, Zulkifli kembali ke tanah air. Ia melibatkan diri dalam rencana Jepang untuk membentuk kelompok-kelompok intelijen di berbagai tempat di Jawa sebagai pasukan gerilya untuk menghadapi pasukan sekutu di Kelak mendarat setelah Jepang menyerah. Sekutu pun mendarat dan tidak mendapat perlawanan yang berarti sebagaimana mestinya dari kelompok intelijen yang diorganisir oleh Zulkifli Lubis. Setelah proklamasi kemerdekaan, Zulkifli Lubis dipercayakan sebagai pimpinan Pusat Badan Keamanan Rakyat yang diketuai oleh Kaprawi dan dibantu oleh Sutalaksana, Ketua 1, Latif Hedraningrat, Ketua 2, Arifin Abdurrahman, dan Mahmud. Disinilah ia mempersiapkan pembentukan badan intelijen yang diberi nama Badan Istimewa. Zulkifli Lubis, Sunarjo Juwahir, dan KPH Jatikusumo membidani lahirnya badan itu. Sekitar 40 orang bekas Giguyun dari seluruh Jawa bergabung dalam badan itu. Zulkifli Lubis juga membentuk penyelidikan militer khusus PMC pada akhir tahun 1945. Sutopo Yuwono termasuk di dalamnya. PMC bertanggung jawab langsung kepada Presiden Soekarno. Badan ini mengirim ekspedisi ke Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Nusa Tenggara. Penyelundupan senjata dari Singapura pun dilakukan. Kegiatan ini dilakukan PMC di Sumatera dan Kuala Enoch atau Kuala Tungkal. Penyelundupan itu juga dilakukan untuk membantu operasi di Kalimantan di bawah pimpinan Muljono dan Tejilik Riwut. Pada bulan April 1946, cabang PMC di Purwokerto mendapat reaksi sengit dari pihak tentara karena dianggap melakukan serangkaian penangkapan dan penyitaan yang semena-mena. Keberatan itu muncul pula di berbagai daerah lain dan menyebabkan PMC dibubarkan oleh Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tanggal 3 Mei 1946. Kemudian beberapa bulan berikutnya Zulkifli dan Sucipto, pemimpin penyelidikan umum militer, terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, yaitu percobaan perebutan kekuasaan yang dimotori oleh Mayor Jenderal Sudarsono.
Kepala Divisi 3 Yogyakarta Sucipto tertangkap, akan tetapi sebaliknya Zulkifli Lubis berhasil lolos. Akibat kecerdikan Zulkifli Lubis, ia bisa menghapus jejak setelah melakukan aksi dan mendapat pemberian gerasi Presiden Soekarno atas keterlibatannya dalam peristiwa 3 Juli 1946. Zulkifli Lubis kemudian mendapat kepercayaan membentuk Badan Rahasia Negara Indonesia BRANI dan menjadi ketuanya. Untuk merekrut anggota BRANI dan Zulkifli menggunakan sebagian besar pelajar bekas Seinen Dojo maupun Jugeki, diantaranya Bambang Supeno, Kusnowiwoho, Dirgo Sakri Suparto, dan Cokro Pranolo. Kolonel Zulkifli Lubis